Gadis sialan itu. Kemana dia lari? Dia mendorong orang cacat, dia tidak bisa lari jauh. Aku sudah memberimu semua uangnya. Jika aku tidak bisa mengambil orangnya, aku akan membakar panti asuhanmu. Kakiku tidak bisa lari. Jangan khawatirkan aku. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah sesuatu yang kubuat untukmu dengan tanganku sendiri. Jimat pinggan. Kita masing-masing punya satu. Semuanya akan baik-baik saja. Temukan. Kau bocah nakal. Aku melihat mereka barusan. Mereka lari ke arah sini. Sudah kubilang, aku akan melindungimu. Tak mungkin. Itu mereka. Pergi kejar mereka. The film was translated and narrated by M Media. Di mana anak itu? Apakah dia pergi memanggil polisi? Aku tidak tahu. Sakit. Tak mungkin. Si Chen, kau akhirnya bangun. Aku nenek. Di mana Kak Mujin? Apakah dia sudah dibawa pergi? Jangan khawatir, para penjahat sudah tertangkap. Nenek dan nenekku si Chen. Hanya saja, keberadaan gadis kecil itu saat ini tidak diketahui. Apa? Jangan khawatir. Aku akan terus mengirim orang untuk mencarinya. Ini semua salah nenek karena sesaat lalai dan kehilanganmu. Menyebabkanmu berakhir di panti asuhan. Sekarang kau sudah pulang. Nenek pasti akan menjagamu dengan baik. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menggunakan nama aslimu, Hu Si Chen. 20 tahun kemudian, Ayah kamu baik-baik saja. Presiden Grup Jiang Ayang angkat Jiang Xiansheng. Ambil barang-barangmu. Dan orang sakit ini lalu keluar dari rumahku. Jiang Xiansheng putri angkat keluarga Jiang. Seorang putri angkat yang diambil dari panti asuhan. Ibu tiri Jiang Xiansheng. Apa kau pantas tinggal di rumahku? Ayahku juga suamimu. Dan Presiden Grup Jiang. Bagaimana bisa kamu mengusirnya? Dasar cacat, beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Jika dia tidak keluar, bagaimana aku bisa menggelapkan harta keluarganya? Sekarang ketua Grup Jiang adalah aku. Kamu, Jiang Janjan. Jiang Weiwei putri Grup Jiang. Apa kau tidak ingin menunjukkan bakti kepada ayahmu? Aku akan memberimu kesempatan ini. Grup Jiang milik kita. Orang sakit ini milikmu. Adil bukan? Keluar. Kalian semua. Ayah, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Putriku yang bodoh. Sekarang, dari mana kita akan mendapatkan uang untuk pengobatan? Shen, ayahmu telah menyeretmu ke bawah. Biarkan saja aku. Biarkan aku mengurus diriku sendiri. Ayah, jangan bicara seperti itu. Ayah. Aku bisa membantumu. Waktu itu aku pingsan di pinggir jalan. Kamu yang menyelamatkanku. Kamu adalah gadis yang baik. Aku bisa membantumu melalui masa sulit ini. Tapi, kamu harus menikahi cucuku. Hu Si Chen Presiden Grup Hu. Jangan takut, aku akan melindungimu. Presiden Hu. Kondisi kakimu sudah sembuh 10 tahun yang lalu. Mengapa kamu masih menyimpan kursi roda ini? Apakah ini karena Nona Mujin? Chen Kui asisten Hu Si Chen. Jika sutradara itu tidak mencoba menjual Muidin saat itu, kita tidak akan terpisah. Orang-orang kami sudah mencari ke seluruh Nanjing, tapi memang belum menemukan seorang gadis bernama Mujin. Tingkatkan jumlah hadiahnya 10 kali lipat. Kau harus menemukannya untukku. Ya, Kembali ke perusahaan. Presiden Hu, hari ini adalah hari kamu dan Nona Sulung Jian akan mendapatkan akta nikah kalian. Bagaimana kalau menunda pertemuan? Ini The tidak film terlalu was pantas, translated membuat Nona and Jiang menunggu. narrated by M Media. Ayo pergi. Jadi kau adalah Jiang Xiansheng yang nenekku bicarakan.
Kamu Hu Xijin. Kau adalah orang cacat. Nenekku bilang kau menyelamatkannya. Aku sangat berterima kasih. Namun, apa kau benar-benar sudah memikirkannya baik-baik, menikahiku? Kalau begitu ayo masuk. Kedua pengantin baru. Mari kita sedikit lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Baiklah, bersiaplah. Senyum 3, 2, 1. Nona Jiang izinkan aku mengatakan ini di awal. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Setelah aku menemukannya, aku akan menceraikanmu. Pada saat yang sama, aku akan memberimu sejumlah besar uang. Sebagai kompensasi, bisakah kau menerimanya? Aku ada urusan lain. Aku kembali ke perusahaan dulu. Kau mau kemana? Jika tidak merepotkan, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Terima kasih. Hu Xijin. Sepertinya menikah dengannya juga tidak terlalu buruk. Kakak Ping An. Sebenarnya kamu di mana? Aku akan segera menikah. Tapi pengantin prianya bukan kamu. Mujin. Aku menikah hari ini. Tapi ini hanya untuk memenuhi keinginan nenek. Kau sebenarnya di mana? Aku harus menemukanmu. Ini adalah milikku dan akte nikah Hu Xijin. Uang serahan 500.000 yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkannya. Kamu adalah gadis yang baik hati dan baik. Uang ini, ambil saja. Jiang Xianshen, apa yang kau lakukan di sini? Mengumpulkan uang di hari pertama pernikahan. Fusi putri angkat grup Ho. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Aku tidak menyangka kau begitu perhitungan. Sejauh ini hanya untuk menikah ke keluarga kami. Bukan hanya karena uang kan? Halsey, kamu hanyalah putri angkat keluarga Ho. Jaga bicaramu. Kakak, kalau begitu nenek, aku pergi dulu. Nenek, kau pasti sudah ditipu olehnya. Dia hanyalah seorang pencari harta yang cacat. Bagaimana dia pantas menikahi kakak? Diam. Xijin, bagaimana bisa ini hari pertama pernikahan? Dan kau membiarkan istrimu pulang sendiri? Jemput Senshin. Dan tinggal bersamamu. Nenek aku. Hentikan. Apa kau masih menghormati nenek? Kau bahkan tidak mendengarkan nenek lagi. Baiklah. Dengan 500.000 ini, seharusnya cukup untuk biaya operasi ayah kan. Bos Son, ini adalah putri yang suamiku besarkan. Lihatlah. Penampilannya ya, tidak buruk. Namun, dia cacat. Dia bisa berjalan dengan kaki palsu. Itu tidak akan memengaruhi dia punya anak atau bekerja. Apa yang kamu lakukan, Jiang Janjan? Kau bilang ayahku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kau membalas budi kami bukan? Selama kau pergi dengan Bos Son hari ini, utang-utang kita sebelumnya The film was translated akan dihapus and bersih. narrated by M. Ayahku Media. yang membesarkanku, bukan kamu. Kamu memanfaatkan penyakit serius ayah untuk mengalihkan saham grup Jiang atas nama kalian dan bahkan mengusir ayahku dan aku dari rumah. Perhitungan ini, aku belum menyelesaikannya denganmu. Masih sedikit berapi-api. Aku suka. Aku suka. Jangan sentuh aku. Aku memberitahumu. Aku sudah menikah. Menikah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bahkan tidak punya pacar. Mengapa kau akan menikah? Bos Son, jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis ini hanya keras kepala. Buat dia hamil dulu saja. Maka dia akan setia padamu. Dan mengikutimu. Itu masuk akal. Jangan kemari. Ayo ke sini. Jangan mendekat. Ayo ke sini, sayang kecil. Jangan mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan kemari. Hui, tahan dia.
Lepaskan aku. Sayang kecil. Ayo ke sini. Sangat harum. Ayo ke sini. Biarkan dia pergi. Siapapun milikku si Chen, kau berani menyentuh. Ho Si Chen. Keluarga nomor 1 di Nancheng, kepalanya. Ini. Bereskan dengan bersih. Ya. Saudara-saudara, kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Apa yang kau lakukan? Kakak. Kakak, bagaimana bisa kau benar-benar membawanya kembali? Tetap di kamarmu. Jangan pergi kemanapun. Aku sudah bersama kakak selama bertahun-tahun, tapi kakak mengabaikanku. Malah dia menikahi si cacat ini. Hak apa yang dia miliki? Apa yang kamu lakukan? Seorang cacat, apa kau pantas menikahi keluarga Hu? Kau benar-benar menodai tempat ini. Aku benar-benar tidak tahu jenis trik apa yang kau gunakan untuk memikat nenek, membuatnya memaksa kakak untuk menikahimu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat keluar dari keluarga Hu. Posisi Nyonya Hu adalah milikku. Kamu hanya saudara perempuannya secara nominal. Bahkan jika dia menceraikanku, dia tetap tidak akan menikahimu. Begitukah? Seret dia keluar. Lepaskan pakaiannya. Aku ingin melihat, apakah kakak masih akan menginginkanmu? Ya. Jangan mendekat. Pergi. Dasar jalang. Kau benar menganggap dirimu nyonya rumah. Aku akan membuatmu membayar karena menindas dia. Aku akan membuatmu membayar karena menindas aku. Ini adalah yang paling dicintai Tuan. Bunga sepatu. Berisik sekali. Kau benar-benar memecahkan milik kakak. Bunga yang paling dicintai. Aku tidak. Jelas-jelas kamu tadi. Kau masih memfitnahku. Begitu banyak orang melihatnya. Kau yang memecahkan vas itu, bukan begitu? Ya, iya Tuan. Nyonya yang memecahkan vas itu. Bukan aku. Bukankah sudah kubilang? Jangan menyentuh barang sembarangan. Sungguh bukan aku. Itu hanya vas bunga itu saja. Aku akan membelikanmu yang lain. Itu saja. Hanya itu. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya muda. Baiklah kakak, jangan marah lagi. Aku The akan film was membantumu memberinya translated pelajaran. and narrated by M Media. Jimat perdamaian. Mujin, Sudah kubilang, aku akan melindungimu. maafkan aku. Jimat perdamaian. Maafkan aku. Sudah kubilang pergi, tapi kau tidak mau. Sekarang kau ada di tanganku. Aku akan menyiksamu perlahan. Berisik sekali, diamlah. Kunci dia kembali di kamarnya. Jangan biarkan dia keluar. Mulai sekarang, jangan sentuh barang-barangku lagi. Bahkan jika nenek datang, aku tetap akan mengusirmu dari keluarga Hu. Kakak ternyata melunak hatinya pada
Si lumpuh tak berguna ini. Tidak mungkin. Aku harus mengusirnya dari keluarga Hu. Jiang Janjan. Jan, jangan takut. Hari ini kakak bilang, apa yang dia lakukan agak keterlaluan. Lihat, dia sengaja membawakan gaun yang indah untuk meminta maaf padamu. Gaun ini, kakak secara khusus menyiapkannya untuk cahaya bulan putih. Pelayan sebelumnya hanya tidak sengaja menyentuhnya, dan tangannya dipatahkan. Jika Jiang Janjan memakainya, kakak pasti akan memukulinya sampai mati. Kakak ipar, tolong pakai ini. Kalau tidak kakak, pasti akan menyalahkanku. Hari ini ada jamuan keluarga. Pakai saja gaun ini, dan pergilah dengan cantik. Itu juga akan memberinya kehormatan. Baiklah. Baik. Kalau begitu, kamu bersiap-siap dulu. Aku keluar dulu. Gaun dansa. Adikmu Jim, kakimu sangat ramping dan panjang. Saat kamu menari, sungguh indah untuk dilihat. Kalau begitu aku akan selalu di sisimu, dan selalu menari untukmu. Baiklah, saat aku besar nanti, aku pasti akan membelikanmu gaun dansa terindah di dunia. Janji kelingking. Janji kelingking. Janji kelingking sumpah demi hatiku. Janji kelingking sumpah demi hatiku. Tidak akan pernah berubah selama 100 tahun. Tidak akan pernah berubah selama 100 tahun. Kakak Ping An. Aku tidak bisa menari lagi sekarang. Kamu bilang, kamu akan membelikanku gaun dansa terindah di dunia. Kamu di mana? Presiden Hu benar-benar mudel dan menjanjikan. Aku dengar Presiden Hu baru saja menikah. Aku ingin tahu putri keluarga mana itu. Sangat menawan untuk bisa menarik perhatian Presiden Hu. Mamang. Maaf sudah membuatmu menunggu. Presiden Hu. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Selamat. Nyonya Hu ada di sini. Tak Mujin. Kakak Mujin. Aku akhirnya menemukanmu. The film was translated and Bagaimana kabarmu narrated selama by ini? M Media. Hu Si Chen, lepaskan aku. Apa kau tidak mengenaliku? Aku Ping. Kakak. Jiang Janjan, kenapa kamu memakai pakaian ini? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Aku... Jiang Xiangshen. Kau bukan dia. Jiang Xiangshen, siapa yang menyuruhmu memakai gaun itu? Gaun ini. Bukan begitu. Kamu siapkan untukku. Kau pikir kau ini siapa? Kau hanyalah hiasan belaka. Dan kau pikir kau pantas memakai gaun ini? Jiang Janjan, kamu terlalu besar kepala bukan? Kakak sangat membencimu. Bagaimana mungkin dia memberimu sebuah gaun? Jiang Xiangshen, apa aku terlalu baik padamu? Sampai kau lupa diri. Betapa rendahnya dirimu. Sakit sekali. Cepat lepas gaun itu dan keluar. Kakak, Gaun ini. Aku sengaja memesannya khusus untuknya. Aku sudah menyimpannya bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu hanya akan dinodai olehmu. kalau begitu kakak, aku akan membantumu melepaskan pakaiannya. Lepas. Jangan mendekat. Lepaskan. Kemari. Jalang. Beraninya kamu melawanku. Aku kira yang bisa memenangkan hati Presiden Hu akan menjadi kecantikan tiada tara. Ternyata, dia tidak istimewa. Kurasa, dia hanya seseorang yang ditemukan keluarga Hu
Untuk menjadi alat berkembang biak, aku tidak menyangka dia bertangan ringan dan seorang pencuri. Kamu menyakitiku. Berhenti memfitnahku di sini. Aku jelas sudah memperingatkanmu. Sama sekali tidak boleh memakai gaun ini. Itu kesombonganmu sendiri. Memaksakan sesuatu yang bukan milikmu. Cukup. Gaun yang dinodai olehnya tidak lagi pantas untuknya. Kakak, jangan marah lagi. Aku akan membawanya pergi dan memberinya pelajaran yang baik. Biarkan dia tahu apa statusnya di keluarga Hu. Pergi. Naikkan suhu air sampai paling tinggi untukku. Ya. Panas. Kamu biasanya, apakah kamu menggunakannya hanya untuk berjalan? Betapa menjijikkan. Jangan ya. Bagaimana? Mungkin, kamu bahkan ingin menggunakannya untuk menari bukan? Itu benar-benar angan-angan belaka. Kalau begitu aku akan selalu di sisimu. Dan selalu menari untukmu. Kakak Ping An. Aku tidak akan pernah bisa menari untukmu lagi. Hou Si. Bagaimanapun juga, saya adalah istri secara resmi dari Hu Si Chen. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Nyonya. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi istrinya? Satu-satunya yang pantas untuknya adalah aku. Dorong kepalanya ke dalam toilet. Eyo. Nyonya. Kemari. Tekan kuat-kuat. Presiden Hu, ini sepertinya barang Nyonya. Jiang Xiangshen. Jiang Janjan, Jiang Janjan. Lihat dirimu sekarang. Kamu seperti sesuatu yang merangkak keluar dari toilet, menjijikkan seperti belatung. Bangun. Bagaimana bisa orang sepertimu menduduki posisi Nyonya Hu? Aku membencimu sampai mati. Mati. Nona. Dia mungkin benar-benar mati. Jiang Xiangshen, apa kau di dalam? Tolong bersabarlah sedikit untuk saya. Jiang Xiangshen. Apa tidak ada siapa-siapa? Kakak, kenapa kamu di sini? Apa yang kau lakukan? Baru saja, kami sedang mengajari Janjan sopan santun. Lalu dia tidak sengaja jatuh. Dan bahkan mematahkan kaki palsunya. Kami sedang merawatnya. Tidak, Tuan. Ini semua Nona Siye. Dia terlalu baik. Baru saja Nyonya memukul Nona Siye. Lihat. Dan bahkan membuat Nona Siye basah kuyup. Tapi Nona Siye terus merawat Nyonya di sini sepanjang waktu. Jiang Xiangshen. Apa tali ini milikmu? Semua tali terlihat mirip. Bagaimana bisa aku hanya berdasarkan satu tali? Mengira dia mujin. Aku terlalu banyak berpikir. Kenapa kamu berteriak? Kakak Si Chen sangat membencimu. Apa kamu pikir dia akan datang menyelamatkanmu? Jangan khawatir, Jiang Janjan, soal waktu masih banyak.
Kita, pelan-pelan saja. Kakak Ping An. Selamatkan aku. Xian Shen. Apa yang baru saja kau teriakkan? Tidak ada apa-apa kakak. Dia baru saja mengutukku. Tidak apa-apa. Ya tuan. Nyonya. Ada apa denganmu? Dia sudah cukup dihukum untuk hari ini. Kirim dia kembali ke kamarnya. Baik. Jiang Janjan. Kenapa kakak selalu berhati lembut padamu? Memangnya apa bagusnya dirimu? Xian Xian. Xian Xian, setelah kalian berdua mendapatkan akta nikah, apakah si Qian sekamar denganmu? Anak nakal ini, aku tahu dia tidak akan mendengarkan. Xian Xian, aku menyiapkan untuk si Chen segelas susu. Kau berikan ini padanya. Dia tidak mengizinkanku masuk ke kamarnya. Katakan saja aku yang menyuruhmu. Tapi, Ambil ini. Kau harus memastikan dia meminumnya sampai habis. Siapa yang mengizinkanmu masuk? nenek menyuruhku datang untuk membawakanmu susu. Keluar. Tapi nenek bilang, dia ingin aku melihatmu menghabiskan susu itu. Keluar. Jangan gunakan nenek untuk menekanku lagi. Pintunya tidak mau terbuka. Sekarang, aku hanya akan menunggu untuk menggendong cucuku. Jiang Xiansen, kau sengaja melakukannya bukan? Untuk mendekatiku. Kau benar-benar akan melakukan apa saja. Bukan begitu. Benar-benar tidak mau terbuka. Berpura-pura. Teruslah. Hu Si Chen, ada apa denganmu? Kau memasukkan sesuatu ke dalam susu. Tidak, aku tidak. Kau berani merencanakan sesuatu melawanku. Hu Si Chen, sadarlah. Kamu baik-baik saja. Taktik serendah itu. Dan kau berani menggunakannya padaku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak bisa membukanya. Jika kau tidak keluar, maka tidurlah di lantai. Tapi lantainya sangat dingin. Dingin apa? Kalau begitu aku akan membantumu menaikkan sedikit TC-nya. 16 derajat. Apa itu cukup panas? Jika kau tidak tahan, maka keluarlah. Aku benar-benar tidak mengunci pintu. Kalau begitu tahan saja. Pusi. Apalagi yang kamu punya kali ini untuk menjelaskan? Kakak Si Chen, kakak percaya padaku. Keluargamu telah memperlakukanmu dengan baik. Nenek mengasuhmu sejak kecil, dari panti asuhan, dan memberimu kehidupan mewah selama 10 tahun. Mengapa kamu memperlakukan nenek seperti ini? Kakak Si Chen, sungguh bukan aku. Pergi sana.
Ini jimat penenang Mujin. Mengapa kamu punya milik Mujin? Jimat penenang. Karena aku Mujin. Kakak si Chen, bagaimana kakak tahu nama Mujin? Kakak adalah kakak Pingen. Bagus sekali. Selama bertahun-tahun ini, kakak selalu berada di sisiku. Kamu berbohong. Kamu dibawa ke keluarga Hu saat berusia 10 tahun. Bagaimana penampilanmu saat kecil? Aku tahu betul. Apa kamu menganggapku bodoh? Cepat bicara. Dari mana jimat penenang ini berasal? Tidak, itu benar-benar milikku. Kakak Pingen, percayalah padaku. Aku benar-benar Mujin. Hosiye, kembalikan jimat perdamaianku. Jimat penenang ini milikmu. Apa hubungannya itu denganmu? Istrimu barusan di kamar rumah sakit ayahku memulai perkelahian dan menarik jimat perdamaianku yang kemudian diambil oleh adikmu. Aku bilang keluarga Humu sangat kaya. Kenapa kau bersikeras merebut barang tak berharga? Ini sangat penting bagiku. Kamu adalah Mujin. Bagaimana kau tahu nama itu? Kakak Pingen. Kau adalah kakak Pingenku, bukan? Kakak Pingen. Aku sangat merindukanmu. Tidak, aku Mujin. Kayaknya. Jika kita menyinggung Hu Sichang, keluarga kita benar-benar akan hancur. Bukankah kamu nona muda tertua dari keluarga Hu? Tolong bantu kami. Jika kamu ingin kakakku melepaskanmu, kamu harus mendengarkanku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Menyamar sebagai seseorang. Siapa? Mujin. Sudah 20 tahun. Aku mencarimu. Bagaimana kabarmu? Sejak aku diadopsi oleh keluarga Jing, aku sudah mencari keberadaanmu. Aku hanya tidak menyangka, kamu adalah kepala keluarga Hu di Nancheng. Mujin. Aku akan membawamu pulang. Bagaimana keadaan nenek? Jiang Hui Hui. Apa yang kamu lakukan di sini? Nenek baik-baik saja. Aku salah paham padamu tentang masalah ini. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Benar. Aku sudah mengundang dokter terbaik di negara ini untuk melakukan operasi pada ayahmu. Dia sudah melewati masa kritis. Hu Sichen. Terima kasih. Jiang Xiangshen. Mari kita bercerai. Aku sudah menemukan The orang film yang was kusukai. translated Orang yang kamu and suka. narrated by M Media. Adalah dia. Kakak, tolong jangan salah paham. Aku tahu kau menikah dengan keluarga Hu demi uang mereka. Aku tidak bermaksud menghalangi jalanmu menuju kekayaan. Aku hanya... Jangan jelaskan apapun padanya. Posisi ini awalnya milikmu. Jiang Xiangshen, kamu ingin uang bukan? Setelah kita bercerai, aku akan memberimu kompensasi. Di hatimu. Apakah aku orang yang seperti itu? Operasi ayah sudah selesai. Aku sungguh tidak perlu tinggal di keluarga Hu lagi. Baiklah. Aku setuju untuk bercerai. Mari kita urus prosedurnya besok. Dia sama sekali tidak mencoba menahanku. Dia benar-benar menikahiku demi uang. Kakak si Chen. Ayo pergi. Kakak si Chen, rumahmu sangat indah. Mulai sekarang ini akan menjadi rumahmu. Bagaimana kabarmu selama 20 tahun ini? Saat kamu kecil kamu melindungiku. Dan kakimu terluka oleh seseorang. Bagaimana keadaannya sekarang? Kakiku sudah sembuh. Selama 20 tahun terakhir aku diadopsi oleh keluarga Jing, dan orang tuaku sangat baik padaku. Hanya saja aku mungkin telah membuat kakakku kesal. Jiang Xianshan menindasmu. Aku mengambil kasih sayang orang tuaku. Jadi wajar jika kakakku melampiaskan kemarahannya padaku. Kakak si Chen, seharusnya aku tidak datang ke rumahmu. Apakah aku akan memengaruhi hubunganmu dengan kakakmu? Aku tidak punya hubungan dengannya. Xian. Saat itu kau, untuk menabung demi operasi ayah, memilih menikah ke keluarga Hu kami. Aku tidak menyangka. Kau harus menderita begitu banyak penderitaan. Jika nenek tidak membantuku, ayahku tidak akan punya uang untuk operasi.
Aku tidak merasa dirugikan. Jadi dia mengambil uang nenek untuk membayar operasi ayahnya. Si Chen ada di sini. Kau datang menjemput Xian kan? Aku tidak. Kau onapnya kau. Tubuhku sekarang sudah jauh lebih baik. Kau tidak perlu menemaniku lagi. Cepat bawa istrimu pulang. Istirahatlah yang baik. Nenek, Nenek benar. Kamu masih terluka. Jadi jangan memaksakan diri dulu. kamu, Aku. Kamu pergi duluan. tubuh nenek belum sepenuhnya pulih. Jadi, aku belum memberitahunya tentang perceraian. Selama ini, kamu telah menderita karena aku. Aku minta maaf padamu. Itu semua sudah berlalu. Hati-hati. Sudah kubilang, aku akan melindungimu. Hu Xichen, sepertinya kaki palsu ini masih belum terlalu lincah. Apakah kakimu cacat sejak lahir? Itu dipukul dengan tongkat saat aku kecil. Siapa yang memukulnya? Kapan? Sudah lama sekali. Aku tidak ingat. Kenanganku dengan kakak Ping An. Kalau begitu tidak perlu memberitahunya kan? Untuk menghindarinya, berpikir aku berpura-pura kasihan lagi. Mujin sudah ditemukan. Apa yang masih kuragukan? Ayo pergi. Hu Xichen secara lahiriah bersikap acuh tak acuh terhadap Jing Janjan. Tapi jauh di lubuk hatinya dia masih peduli. Jeti, kamu harus segera mengeluarkan Jing Janjan dari keluarga Hu. Kalau tidak kamu akan terbongkar cepat atau lambat. Mana uangku? Ini 2 juta. Ini untuk memberiku Mujin hadiah untuk identitas ini. Setelah kau membantuku menikahi Hu Xichen, aku akan memberimu 100 kali lipat jumlah itu. Aku mau uang, kamu mau orangnya. Senang bekerja sama denganmu. Benar. Saat Hu Xichen tidak di rumah, kamu bisa mengundangku untuk menjadi tamu di kediaman keluarga Hu. Bagaimanapun juga, bagaimanapun berurusan dengan Jing Janjan adalah keahlianku. Ini rumah Xichen dan aku. Apakah kau datang ke sini sekarang untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi? Apakah kau ingin tahu bagaimana aku berhasil mendekati Hu Xichen? Tidak tertarik, berhenti berpura-pura. Kau melewati begitu banyak masalah dan usaha untuk akhirnya mengamankan posisi Nyonya Hu. Sekarang kau serahkan di nampan perak padaku. Kau pasti membenciku, sangat membenciku sampai gigimu gatal bukan? Tidak apa-apa. Setelah kau pergi, kau bisa dengan nyaman mengurus ayahmu yang setengah mati. Aku memperingatkanmu, jangan berani-berani menyakiti ayah. Bagaimana jika aku bilang aku bersikeras membunuhnya? Jiang Hui Hui, beraninya kamu. Kakak, aku salah. Tolong jangan marah. Hui Hui, kamu baik-baik saja. Kakak, bagaimana bisa kau mendorongku? Aku tahu, kau membenciku karena mengambil kakak Xichen. Tapi kau tidak bisa menyakitiku seperti ini. Jelas-jelas kamu yang, kakak. Kakimu sendiri sudah tidak ada. Apakah kau mencoba mematahkan kakiku? Kakiku, saat aku kecil untuk menyelamatkan kakak Xichen, itu sudah rusak sekali. Baru saja pulih. Dan sekarang kau ingin menyakitiku lagi. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Berhenti berakting. Cukup. Awalnya kukira aku salah paham padamu. Tapi aku tidak menyangka. Kamu hanyalah wanita beracun bermuka dua. Siapa yang sebenarnya bermuka dua? Wanita berhati sekejam kalajengking sepertimu. Pantas dilumpuhkan. Aku memperingatkanmu. Jauhi Hui Hui. Kalau tidak, aku akan mengubah lenganmu menjadi lengan palsu juga.
Pergi ceraikan dia sekarang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu. Nenek kamu sudah keluar dari rumah sakit. Jika aku tidak segera keluar dari rumah sakit, cucu menantuku yang kupilih dengan cermat akan pergi. Nenek, kau tidak tahu tentang kakak perempuan dia. Diam. Kau tidak boleh menyela saat orang tua berbicara. Apakah tidak ada yang mengajarimu aturan ini? Si Chen, jika kau berani menceraikan Senshin, aku akan mencabutmu sebagai cucuku. Nenek, Nenek, aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku tidak akan kembali. Aku akan tinggal di sini dan mengawasi semuanya. Cucu menantuku, aku tidak akan membiarkanmu mengusirnya. Tidak ada yang mau mengusirnya. Aku tidak akan menceraikannya lagi. kakak si Chen, bukankah kau bilang? Nenek tidak sehat. Aku akan menuruti keinginannya untuk sekarang. Sedikit penderitaan bagiku bukan apa-apa. Kesehatan nenek lebih penting. Kau nenek tua bangka. Mari kita lihat berapa lama kau bisa melindunginya. Nenek jangan khawatir. Aku tidak akan menceraikan si Chen. Biarkan dia membawamu ke rumah sakit. Kau janji kau sama sekali tidak akan bercerai. Aku janji. Aku janji. Kalau begitu bergandengan tangan. Dan berpelukan. Dan berciuman. Nenek, Nenek, Jika kau tidak mencium, aku tidak akan kembali. Sekarang aku bisa kembali. aku akan mengantarmu keluar. metode apa yang kau gunakan untuk memikat nenek tua itu dan membuatnya sangat menyukaimu? Tunjukkan rasa hormat kepada nenek. Aku memperingatkanmu. Orang yang disukai kakak si Chen adalah aku. Cepat cari cara untuk meyakinkan nenek tua itu agar bercerai. Kalau tidak, aku punya 1000 cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Kakak si Chen tidak menceraikanmu sekarang hanya untuk menenangkan nenek tua itu. Aku adalah tuan sejati keluarga Hu. Pergi. Ambilkan aku secangkir air panas. Aku bukan pelayan. Mengapa aku harus menuangkan air untukmu? Kakak perempuan, kenapa tanganmu dingin sekali? Biarkan aku menghangatkannya untukmu. Kakak perempuan, tangan ini. Kenapa juga dingin sekali? Hu Xichen berkata bahwa di keluarga Hu, kau bahkan tidak lebih baik dari seorang pelayan. Sebentar lagi, seorang teman lamamu akan datang menemuimu. Layani mereka dengan baik nanti. Tentu saja, jika kau tidak ingin melayani mereka juga tidak apa-apa. Hanya saja ayahmu yang setengah mati itu. Apa yang akan kamu lakukan pada ayah? Lihatlah dirimu sekarang dalam keadaan seperti ini. Bisakah kau melindunginya? Aku akan membunuhnya. Itu mudah sekali. Cepat bereskan. Dalam keadaanmu sekarang, kau akan melayani seseorang sebentar lagi. Ayah, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada ayah. Hu Xichen tidak ada di sini sekarang. Kau bisa tinggal sebentar. Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah yang aku tinggali selama lebih dari 10 tahun kembali sekarang. Aku harus menyelinap. Ini semua salah jalan Jiang Jen. Kau di sini. Ini teman lamamu. Layani dengan baik. Itu kamu apa? Kamu si cacat. Apa kamu pantas melayaniku? Ini sepatu yang kakakku belikan untukku, karena kamu mengotorinya. Kalau begitu bantu aku membersihkannya. Apa yang kau tatap? Apa kau masih ingin ayahmu hidup? Siapa yang menyuruhmu menggunakan tangan kotormu? Gunakan lidahmu untuk menjilatnya sampai bersih untukku. Jangan keterlaluan. Apa ini terlalu jauh? Jiang Hui. Dia juga ayah kandungmu.
Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Ayah. Ketika dia memberikan kekayaan keluarga kepadamu, dia bukan lagi ayahku. Tapi kamu juga punya bagian dari harta keluarga. Kamu aku ibumu. Kita bagi rata. Kau hanya anak angkat. Hak apa milikmu ambil satusan dari keluarga kami. Orang tua itu hanya pilih kasih. Selama dia mati, semua uang akan menjadi milikku. Seseorang, tahan dia untukku. Buat dia menjilatnya untukku. Lepaskan aku. Jilat. Jilat untukku, aku menyuruhmu menjilatnya untukku. Apa kamu tuli? Kalau bukan karena kamu si cacat, bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Kalau bukan karena kamu, aku sudah lama. Aku tahu kenapa kamu tidak mau menjilatnya untukku lagi. Karena kamu cacat. Dengan hanya kaki palsu. Kamu pasti sangat cemburu. Pada orang sehat seperti kami kan? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Aku cukup penasaran. Akan jadi seperti apa kamu tanpa kaki palsumu? Aku ingin tahu apakah kakak Sichan, melihatmu dalam keadaanmu sekarang, akan mengusirmu dari keluargamu. Jangan sentuh aku. Lepaskan tanganmu. Jangan mengambil gambar. Jangan sentuh. Kakak Si, lihat dia. The film was translated and narrated by M Media. Tidak heran Hu Sichen tidak menyukaimu. Siapa yang akan menyukai orang cacat? Masih melotot padaku. Dia menentang. Jalang sepertinya tidak akan patuh tanpa pukulan. Jika wajahnya menjijikkan seperti kakinya, bagaimana dia masih bisa merayu? Kakak Sichen, aku punya sesuatu yang bagus. Jika asam sulfat ini terpercik di wajahmu, bukankah itu akan indah? Jangan mendekat. Jangan kalian semua mendekat. Apa yang kamu lakukan? Tanganku sakit sekali. Nona Janjan, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Hui Hui? Bukan aku. Aku tidak. Kalian masih bertengkar. Tadi pagi kamu baru saja mendorong Hui Hui jatuh dari tangga. Sekarang kamu siram tangannya dengan asam sulfat. Biar ku beritahu. Meskipun nenek melindungimu, aku pasti tidak akan melepaskanmu hari ini. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat atas kerugian yang kamu lakukan pada Hui Hui. Saya tidak melakukannya. Kenapa kau tidak bisa? Percaya padaku sekali saja. Jangan sentuh barang-barangku. Apa ini? Jimat kedamaianku hilang. Apa yang kamu cari? Kakak, dia mungkin mencari kartu banknya. Lagi pula selain uang, tidak ada hal lain yang bisa membuat kakak begitu sedih. Kakak Sichen, tanganku sakit sekali. Kamu baik-baik saja. Kakak Sichen, kakak tidak sengaja menyakitiku. Jangan salahkan kakak. Dia hanya mengambilmu dariku. Bahkan jika kakak melakukan hal lain padaku, aku bisa memahami semuanya. Dia sangat jahat. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya tinggal di sisimu. Tapi, Jangan membelanya lagi. Aku harus mengusirnya dari keluarga Hu. Aku akan mengoleskan obat untukmu. kemana jimat kedamaianku pergi? Itu milik kakak Ping An. Satu-satunya kenang-kenangan yang dia tinggalkan untukku. Aku harus menemukannya. Mungkinkah itu salah dikira sampah dan dibuang? Apa kau mencari ini? Jimat kedamaianku. Ini milikku sekarang. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja, tapi jimat kedamaian itu sangat penting bagiku. Maukah kau mengembalikannya padaku? Tentu. Kalau begitu mohon padaku. Aku mohon padamu. Aku ingin kau berlutut dan memohon padaku.
Aku mohon kembalikan jimat kedamaian itu padaku. Baru saja ketika kakak si Chen memberiku obat, dia takut rasanya pahit di mulutku. Jadi dia memberiku beberapa permen. Apa kau mau? Aku tidak menginginkan ini. Aku hanya menginginkan jimat kedamaianku. Baiklah, bagaimana kalau begini? Kau makan permen ini, dan aku akan mengembalikan jimat perdamaian itu padamu. Kalau tidak, jangan membakarnya. Aku akan membakarnya. Aku akan memakannya. The Sekarang, film was translated and bisakah kau narrated mengembalikan by jimat M. kedamaian itu padaku? Jiang Janjan, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan melakukan ini, aku akan mengembalikan jimat kedamaian itu padamu kan? Betapa naifnya. Jangan ya, Jiang Hui Hui. Jangan ya. Jiang Janjan. Jika kau tidak segera keluar dari keluarga Hu, cepat atau lambat kau akan berakhir seperti jimat kedamaian ini menjadi abu. Kakak, kenapa kau melakukan ini padaku? Jiang Xianxian, apa yang kamu lakukan sekarang? Kakak si Chen. Jiang Janjan. Dia membakar jimat kedamaianku. Apakah kau tahu jimat kedamaian ini bagiku? Jiang Xianxian, aku sudah memperingatkanmu. Jangan sakiti Hui Hui. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan tangan. Tidak. Jimat kedamaian ini bagiku sangat penting. Begitu saja dia membakarnya. Keluar dari keluarga Hu sekarang juga. Jika aku melihatmu sekali lagi, aku akan merasa jijik. Jimat kedamaian itu juga hilang. Aku tidak akan pernah menemukan kakak Pingan lagi. Maafkan aku. Setelah meninggalkan panti asuhan, tidak hanya aku tidak bisa melindungimu. Sekarang bahkan menemukanmu telah menjadi kemewahan. Panti asuhan. Akankah kakak Pingan pergi ke panti asuhan? Kakak si Chen. Aku minta maaf. Aku tidak menjaga jimat kedamaian yang kau berikan padaku dengan baik. Jimat kedamaian ini, kamu jelas memberikannya padaku. Apa kamu lupa? Sudah terlalu lama. Aku tidak begitu ingat. Ya sudah terlalu lama. Bagaimana kalau begini? Besok aku akan membawamu ke melihat panti asuhan. Baiklah, bagus. Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Selain kita berdua, aku khawatir tidak ada orang lain yang akan datang ke sini untuk mengenang masa lalu. Kakak Pingan. Akankah kau ada di sini? Kakak si Chen. Lihat pemandangan di sana indah sekali. Bagaimana bisa Jiang Janjan ada di sini? Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya bertemu Hu Si Chen. Jiang Janjan ada di panti asuhan. Cari cara untuk mengeluarkannya. 20 tahun telah berlalu. Kecuali bunga sepatu milikku. Semuanya telah berubah. Saat aku besar nanti, aku pasti akan membelikanmu gaun dan satu terindah di dunia. Janji kelingking. Janji kelingking.
Terus merangkak. Teruslah. Merangkak cepat pergi ambil itu. Betapa memalukan. Jika aku seperti dia, aku sudah lama tidak ingin hidup. Jiang Janjan. Lihat dirimu sekarang. Terlihat setengah manusia setengah hantu sekarang. Apakah kau pantas masuk grup Hu? Pergi selagi kau masih bisa. Keributan apa ini? Kenapa jadi begini? Kakak si Chen. Kakak terlihat seperti ini sekarang. Pasti akan memengaruhi citra perusahaan. Aku hanya ingin kakak mengganti pakaiannya. Tapi kemudian kakak mulai membentakku dan menyuruhku keluar dari grup Hu. Benar sekali, Presiden Hu, Jiang Janjan ini benar-benar keterlaluan. Dia membuat Nona Hui Hui menderita ketidakadilan yang begitu besar. Aku tidak melakukannya. Cukup. Suruh Hui Hui keluar dari grup Hu. Kau tidak pantas. Di depanku dan nenek. Kau bersikap seperti domba kecil. Tapi begitu kau di depan Hui Hui, kau menunjukkan warna aslimu. Garam dan jahat. Dan bahkan datang ke perusahaan untuk bertindak sembarangan. Aku memberitahumu. Kesabaranku terbatas. Hu Si Chen. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Mengapa kau hanya mempercayai mereka? Dan bukan aku. Karena kau tidak pantas. Sampah macam apa kau ini? Aku tahu betul siapa dirimu. Telepon nenek sekarang juga. Beritahu dia kau tidak ingin bekerja. Dan kemudian keluar dari grup Hu. Jangan pernah membuat masalah di grup Hu lagi. Aku tidak akan pergi. Apa katamu? Aku tidak melakukan hal seperti itu. Mengapa aku harus pergi? Aku bersikeras untuk tetap tinggal. Baiklah. Karena kau ingin tinggal kau bisa. The film was translated and narrated Semua by toilet M di grup Hu Media. adalah tugasmu untuk membersihkan. Seluruh gedung grup Hu memiliki total 80 toilet. Luangkan waktumu membersihkannya. Aku seorang sekretaris, bukan seorang petugas kebersihan. Sekretaris apaan sih sekretaris? Nona Hui Hui adalah orang yang secara pribadi ditunjuk oleh Presiden Hu sebagai sekretaris. Kau hanyalah seseorang yang dia secara acak diatur untuk menjadi seorang petugas kebersihan. Untuk orang sepertimu, membersihkan toilet sudah terlalu baik bagimu. Aku memperingatkanmu, setiap toilet di kamar mandi harus kau lap sampai memantulkan wajahmu. Air di kloset harus cukup bersih untuk diminum. Apa kau mengerti? Ada orang di sana. Siapa yang mengunci pintu? Buka pintunya cepat. Atur suhu AC ke yang terendah. Sudah diatur ke 16 derajat Celcius. Akan jadi keajaiban jika dia tidak mati kedinginan. Ayo pergi. Ada orang di sana. Biarkan aku keluar. Kakak si Chen, kita makan siang apa? Apa saja boleh. Halo Presiden Hu. Bagaimana pekerjaan Jing Janjan? Apakah dia membuat masalah? Dia mengeluh pekerjaannya terlalu banyak dan terus menggerutu serta mengumpat. Dia bahkan bilang akan memukul kami. Tepat sekali dia juga bilang. Pemimpin seperti Presiden Hu sama sekali bukan manusia. Dia bilang tidak akan bekerja untukmu dan berhenti. Benar. Jiang Xiangshen. Dingin sekali. Syukurlah kau pergi. Lagi pula aku juga tidak ingin melihatnya. Bagus sekali. Melayani nyonya adalah tugas kita. Biarkan aku keluar. Masih di sini. Tidak membersihkan kloset dengan benar. Apa kau bermalas-malasan di sini? Kau yang mengunciku di toilet. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku menyuruhmu pergi? Aku belum memeriksa. Apakah klosetnya bersih? Ini tidak dilap bersih. Eyo, kemarilah dan lihat air di kloset. Apakah anak diminum? Apakah bersih?
Beraninya kau memukulku. Pecundang cacat. Dan kau berani menyinggung kami. Nyonya Hul, hari ini biarkan kami berdua memberimu pelajaran yang bagus. Semakin sengsara kami menyiksamu, semakin cepat kami akan dipromosikan. Suara apa itu? Mungkin itu, seseorang di toilet, menonton video pendek. Ayo cepat pergi. Itu tidak benar. Itu suara Jiang Xianshen. Kalian semua keluar. Tuan Hu, Beraninya kau memukulku. aku tahu kau membenciku, tapi aku diatur oleh nenek untuk bekerja di sini. Kau tentu bisa memprotes nenek. Mengapa kau membiarkan mereka mempermalukanku seperti ini? Hu Xichen, aku di sini untuk bekerja. Meskipun aku cacat, aku juga ingin seperti mereka, bekerja secara normal dan membuktikan kemampuanku. Selain tidak bisa berdiri dengan kakimu, kamu tidak berbeda dari mereka dalam aspek lain. Kamu harus sedikit lebih berani. Di depan mereka, buktikan kemampuanmu. Mengapa Jiang Xianshen selalu mengingatkanku pada Mujin saat dia kecil? Kakak Xichen, Bagaimana kau ingin membuktikan dirimu? kolaborasi perusahaan. Kita dengan grup Han belum pernah berhasil dinegosiasikan. Bagaimana kalau kita biarkan Jing Janjan ini mencobanya? Tugas ini. Beranikah kau mengambilnya? Apa yang perlu ditakutkan? Aku dengar Presiden grup Han sangat galak. Banyak karyawan yang dikirim oleh perusahaan kita telah diusir. Kau pendatang baru, kau tidak mengerti apa-apa. Bagaimana mungkin kau bisa menegosiasikannya hanya untuk bertahan di perusahaan? Omong besar apa yang berani kau ucapkan? The film was Jan, translated kesempatan and sebaik ini narrated by diberikan M padamu. Media. Jika kau tidak berhasil menegosiasikannya, kau harus membayar harganya. Apa maksudmu? Jika kau tidak berhasil, maka keluar dari perusahaan. Dan juga, secara sukarela menceraikan si Chen. Dan sepenuhnya keluar dari keluarga Hu. Bagaimana jika aku berhasil? Kau berhasil jika kau berhasil. Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu, dan berteriak aku tidak berguna. Bagaimana kalau begitu? Baiklah. Aku terima. Jiang Janjan, tunggu saja untuk dipermalukan dan keluar dari grup Hu. Grup Hu datang untuk membahas kerjasama lagi. Ya, Jangan repot-repot, percuma siapapun yang datang. Grup Hu dan Grup Han adalah pesaing terbesar. Aku sama sekali tidak akan bekerja sama denganmu. Tuan Han aku. Diam. Jika kamu membuli orang lagi, aku akan menggunakan ketapel untuk memecahkan kepala kalian. Presiden Han, aku tahu aku masih cukup tidak berpengalaman. Tapi untuk kolaborasi ini, aku sudah membuat persiapan matang. Tolong pertimbangkan Presiden Han. Tidak perlu dipertimbangkan. Kau, lihat ke atas. Kau Mujin. Kau mengenalku. Aku tidak percaya itu benar-benar kau. Kau tidak mengingatku. Aku juga dari panti asuhan. Saat kita kecil kau sering menceramahiku. Mengatakan kau pakai ketapak untuk pecahkan kepalaku. Pikirkan lagi, pikirkan. Kau anak nakal itu. Dasar anak nakal. Aku punya nama sekarang. Namaku Han Nanfen. Ku tidak pernah berpikir akan punya kesempatan bertemu denganmu lagi. Oh benar, saat kita kecil ada seorang anak cacat kecil yang selalu mengikutimu. Di mana anak cacat kecil itu? Aku tidak bisa menemukannya. Maafkan aku. Apa yang terjadi pada kakimu? Dulu baik-baik saja saat kita kecil. Jangan bicarakan itu untuk sekarang. Teman lama bertemu kembali. Biarkan aku mentraktirmu makan. Tidak perlu. Kolaborasi kita lebih penting. Ini hanya sebuah kolaborasi. Jika kau ingin aku akan memberimu. Ayo makan dulu. Kakak, kau tidak mendapatkan kolaborasi grup Han. Bagaimana kau masih punya muka untuk kembali? Orang sepertinya sangat tidak tahu malu. Tidak bisa dengan mudah diusir. Jiang Janjan, kau bertaruh dengan Nona Hui Hui. Jika kolaborasi itu gagal, kau akan keluar dari perusahaan. Kau tidak mau kalah bukan? Jiang Xianshan, kau harus menepati taruhanmu. Kau boleh pergi sekarang. Kontrak grup Han sudah kudapatkan. Bagaimana mungkin
Begitu banyak orang pergi ke grup Han, dan semuanya kembali dengan kekalahan. Mengapa? Kau pendatang baru yang tidak berpengalaman, bisa mendapatkan kontrak itu. Dia pasti berbohong di sini. Menurutku, bahwa untuk tetap di perusahaan, dia akan mengatakan kebohongan apapun, benar-benar tidak tahu malu. Kontraknya sudah ditandatangani. Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Pasti Jieng Jan yang memalsukannya sendiri. Itu benar memalsukan dokumen. Itu ilegal. Jieng Jan bisa melakukan hal seperti ini. Pasti akan sangat berdampak pada citra grupku kita. Orang seperti ini tidak bisa tinggal di perusahaan kita. Tepat sekali. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kontrak ini nyata. Nyata. Kenapa grup Han tanda tangan kontrak denganmu? Jiang Xianshen, kau benar-benar tidak tahu malu sekarang. Penuh kebohongan. Untuk benar-benar mengambil kontrak palsu. Untuk menipuku. Apa kau tahu konsekuensi apa yang akan dihadapi grup Ho? Bisakah kau menanggungnya? Bagaimana mungkin dia tidak mampu? Nanfeng, mengapa kau di sini? Aku sudah bilang aku akan mengantarmu kembali, tapi kamu bersikeras menolak. Sekarang lihat, kamu sudah disalahpahami kan? Kontrak ini, aku sendiri yang menandatanganinya, dan menyerahkannya kepada Jiang Shenshen. Bagaimana bisa menjadi palsu? Kamu memfitnah dengan tuduhan tanpa bukti. Apa kamu tidak takut memengaruhi kerjasama antara grup Hu dan grup Han? Apa kamu sanggup menanggungnya? Kau ini apa? Beraninya kau menyela. Kerjasama antara dua grup besar. Tepat sekali. Jiang Jan. Jika kau ingin mencari seseorang untuk berakting bersamamu, sebaiknya kau lakukan pemeriksaan latar belakang. Dokumen ini bukan sesuatu yang sembarang orang bisa tanda tangani. Harus ditandatangani oleh Tuan Han, grup Han agar sah. Hu Xichen, kamu tidak akan memperkenalkan ke semua orang siapa aku. Kau berani meminta Presiden Hu untuk memperkenalkanmu. Beraninya. Cukup. Ini adalah presiden dari grup Han. Tuan Han Nanfeng. Sejak kapan Jieng Jan berhubungan dengan Han Nanfeng? Tuan Han. Lama tidak bertemu. Jika bukan untuk mendukung Shenshen, aku tidak akan repot-repot menemuimu. Jan. Tuan Han memanggilnya begitu akrab. Apa kalian berdua sangat dekat? Kebetulan hanya teman sekelas sebenarnya. Karena dia teman sekelas kakakku, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Teman sekelas SMA, atau teman sekelas kuliah? Teman sekelas panti asuhan. Panti asuhan. Tuan Han, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Karena grup Han dan grup Hu sudah mencapai kesepakatan kerjasama. Ini peristiwa yang menggembirakan semua orang. Kakak Xichen, aku sedikit lelah. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Tunggu, aku dengar Nona Hui membuat taruhan dengan Shenshen. Jika dia bisa mendapatkan kontrak itu, kamu akan berlutut dan meminta maaf padanya. Aku ingin tahu kapan taruhan ini akan dipenuhi. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf kepada Jieng Jan, kakak Xichen. Jiang Xianshen, aku salah paham tentang masalah ini. Bagaimanapun juga kau dan Hui adalah saudari. Kau tidak akan mau dia dipermalukan di depan umum kan? Saudari-saudari, siapa yang akan bertindak sejauh itu untuk menjebak saudara perempuannya sendiri? Jika aku tidak datang hari ini, apakah dia akan membiarkan Shenshen pergi hanya karena mereka bersaudara? Han Nanfeng, ini adalah grup Hu. Kau tidak diizinkan bertindak sembarangan di sini. Cukup, Nanfeng, terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak ada yang bisa di hadapanku membiarkanmu menderita ketidakadilan. Minta maaf, atau hentikan kerjasama. Dan kita akan bertarung sampai akhir. Tuan Hu, kamu pilih. Kakak Xichen, kau bilang, kau tidak akan pernah membiarkanku menderita ketidakadilan lagi. Jiang Xianshen. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan kami. Aku minta maaf padamu atas nama Hui. Maafkan aku. Aku tidak menyangka Tuan Hu melindungi wanita seperti ini. Han Nanfeng. Cukup. Nanfeng, terima kasih untuk hari ini. Ayo pergi. Kakak Xichen, maaf ini semua karena aku. Sehingga kau dan Tuan Han mengalami perselisihan yang canggung seperti itu. Tidak apa-apa. Hubunganku dengannya tidak pernah baik kok. Lagi pula, aku hanya tidak menyukainya. Aku merasa pernah melihatnya, tapi aku tidak menyangka Jiang Xianshen ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat grup Han dan grup Hu bekerja sama. Aku meremehkannya. Hubungan mereka sangat baik. Tentu saja apapun yang kakak inginkan, Tuan Han memberikannya. Hubungan baik. Jangan salah paham, mereka pasti hanya hubungan pria wanita biasa. Kakak pasti tidak akan selingkuh. Jika aku tidak datang hari ini, mereka pasti sudah membulimu sampai mati. Hanya membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar-benar tidak memuaskan. Aku tahu kau bermaksud baik padaku.
Tapi aku baru saja bergabung dengan perusahaan. Dan aku tidak ingin membuat hubungan jadi tegang. Saat kamu kecil, kamu tidak takut pada apapun. Mujin sang pahlawan wanita. Sekarang kenapa kamu begitu? Berhati-hati, hati-hati. Mengapa kau masih terjaga selarut ini? Kau tahu ini sudah larut juga. Aku sudah menunggumu di sini selama 2 jam. Kau pergi kemana? Itu bukan urusanmu kan? Kau pergi menemui itu, Han dan Feng kan? Lepaskan aku, Hu Chen. Di depannya kau bisa, tidak terkendali. Tapi di depanku, kau berpura-pura menjadi wanita yang berbudi luhur. Kau diam-diam memotret kami. Hu Chen. Jiang Xiansheng, aku peringatkan tidak peduli seberapa besar aku membencimu. Kau tetap wanita Hu Chen. Sebaiknya kau bersikap baik. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Apa bagusnya Jing Janjan? Bahkan Han Nanfeng melindunginya. Han Nanfeng berkata bahwa dia dan Jing Janjan adalah teman sekelas panti asuhan. Menurutmu dia tahu bahwa Jing Janjan adalah Mujin? Jika dia mengatakan sesuatu di depan Hu Xichen, bukankah aku akan terbongkar? Dengan keadaan seperti ini, hanya ada satu solusi. Apa? Selama Jing Janjan mati, maka The semua film was masalah. translated Bukankah and itu akan narrated mudah by M diselesaikan? Media. Mengapa aku terus merasa mual akhir-akhir ini? Sebaiknya pergi ke rumah sakit dan memeriksakannya. Jing Janjan hanya jika kamu mati. Aku bisa mengamankan posisiku sebagai Nyonya Ho, seumur hidup penuh kemuliaan dan kekayaan. Hati-hati. Shen, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Perutku sedikit sakit. Sakit perut apa? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Kamu terlalu ceroboh. Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu hamil. Jaga dirimu baik-baik. Untungnya kamu baru jatuh hari ini. Bayinya baik-baik saja. Apa yang kau katakan? Aku hamil. Apa kamu tidak tahu kalau kamu hamil? Keluar bersamaku sebentar. Ambil obatnya. Aku akan keluar dulu. Aku hamil. Aku sebenarnya hamil anak Hu Chen. Shen, obat prenatal yang diresepkan dokter sudah dibeli semua. Terima kasih. Anak ini adalah anak Hu Chen. Dia memperlakukanmu seperti itu, dan kamu masih mengandung anaknya. Bagaimanapun juga, anak itu tidak bersalah. Karena itu darah dagingku. Aku harus memastikan bahwa ia sehat dan aman. Shen, karena kamu sudah membuat pilihanmu, keputusan apapun yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Nanfeng, sungguh terima kasih. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Jika Han Nanfeng tidak ada di sini hari ini, aku pasti bisa menabrak Jing Janjan. Satu serangan melesat. Jika aku ingin bergerak lagi di masa depan, itu akan sulit. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku ingin 20 juta. 20 juta. Kau meminta terlalu banyak. Aku bahkan tidak punya 200.000. Apalagi 20 juta. Tidak. Jika kau tidak memilikinya, jika Hu Xichen mengetahuinya, bahwa kau hampir menabrak Mujin kesayangannya. Hu Xi, beraninya kau? Jika aku tidak mendapatkan uangnya, aku akan segera mengambil, hampir menabrak, masalah Jing Janjan, dan memberitahu Hu Xichen tentangmu. Aku tahu kamu tidak punya uang. Tapi bukankah keluargamu memilikinya? Wanita tua itu, setelah hidup bertahun-tahun, pasti menyimpan sesuatu, barang bagus. Ini semua salah nenek tua itu. Jika dia tidak mengusirku dari keluargaku, bagaimana mungkin aku begitu takut sekarang? Bahkan saat hanya kembali berkunjung.
Gelang giok sebagus ini. Bagaimana mungkin? Bernilai 50 juta. Gelang giokku. Gelang giokku. Seseorang. Dasar nenek tua, bukankah hanya mengambil gelang rusakmu? Kenapa kau begitu cemas? Bagus kalau kau mati. Kakak si Chen, Mengapa kau di sini? Kau bahkan tidak memberitahuku kau akan datang. Aku baru saja mendengar sesuatu di kamar. Sepertinya ada suara. aku baru saja kembali. Aku ingin memberimu kejutan. Ada apa? Kakak si Chen, Aku benar-benar mendengar nenek. Ada suara di kamarnya. tidak ada. Aku baru saja melewati kamar nenek. Tidak ada suara sama sekali. Kau pasti salah dengar. Kakak si Chen. Perutku sedikit sakit. Mungkin aku makan sesuatu yang buruk. Bagaimana kalau kau membawaku ke rumah sakit? Baiklah. Nenek tua itu. Kali ini dia pasti tidak akan selamat. Tentang kehamilan ini. Haruskah aku memberitahu nenek dulu? The film was translated Nenek. and narrated by M. Media. Nenek. Tolong. Nenek. 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 Bagaimana kabarmu, nenek? Si Chen, sudahkah kamu menemukan gelangnya? Kakekmu memberikannya padaku. Itu adalah pusaka keluarga kita. Itu sama sekali tidak boleh hilang. Jangan khawatir, nenek. Aku pasti akan menemukan gelang itu. Tolong jangan khawatir. Aku selalu menyimpannya di kamarku. Aku tidak pernah mengeluarkannya. Bagaimana bisa hilang? Seseorang pasti mencurinya. Jiang Janjan. Dia yang paling dekat dengan nenek. Dan dia sering keluar masuk kamar nenek. Pasti dia yang mencurinya. Aku. Jiang Xianshen, kau lagi. Kau membuat masalah lagi. Serahkan gelang itu. Meskipun kau membenciku, kau tidak bisa menjebakku seperti ini. Aku sudah lama di keluarga Hu. Jika aku ingin mencuri, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Mengapa kalian semua menghinaku seperti ini? Kakak, aku tahu kau serakah uang. Dulu saat kau di keluarga Jing, tanganmu selalu kotor. Tapi bagaimanapun juga sekarang setelah kau menikah ke keluarga Hu, dan nenek memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kau mencuri barang-barang nenek? Dan bahkan menyebabkan dia sakit parah. Siapa yang tangannya kotor sebelumnya? Kau mencoba menabur perselisihan lagi. Bukan begitu. Di seluruh keluarga Hu, hanya kau dan kakak si Chen yang bisa bebas keluar masuk kamar nenek. Tadi malam, saat aku melewati kamar nenek, aku jelas mendengar gerakan di kamarnya. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kau juga ada di rumah keluarga Hu tadi malam. Karena kau mendengar suara. Itu membuktikan kau juga ada di kamar nenek. Mengapa bukan kamu yang mencurinya? Aku hanya lewat kamar nenek itu saja. Aku tidak masuk. Kakak si Chen bisa bersaksi. Jiang Xianshen, kau tidak hanya mencuri gelang nenek dan menyebabkan dia dirawat di rumah sakit. Kau juga menjebak Hui Hui. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Serahkan gelang itu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau tidak akan menghadapi hukuman. Aku tidak mencurinya. Apa yang harus kuberikan? Mengapa kamu tidak mau percaya padaku? Dia seharusnya tak sempat membuang barang curian itu. Gelang itu pasti ada padanya. Baiklah seseorang. Lepaskan pakaiannya. Geledah tubuhnya. Hu Xiken, jangan keterlaluan. Kenapa kamu tidak berani? Lepaskan pakaianmu. Gelang itu, tidak mungkin kamu yang mencurinya, kan? Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mencurinya, karena kamu tidak mencurinya. Kenapa kamu tidak berani melepas pakaianmu? Kamu tidak berani melepas pakaianmu, yang membuktikan gelang itu ada padamu. Jika kamu ingin membuktikan bahwa aku mencuri gelang itu, maka kamu harus memberikan bukti. Dan aku tidak perlu membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku terlalu malas membuang kata-kata padamu. Kakak si Chen, kakak benar-benar berani memukulku. Jiang Xianshen, kau tidak hanya mencuri, kamu juga menyakiti Hui Hui. Kau benar-benar tidak pernah berubah. Seseorang, lepaskan pakaiannya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jika kamu berani mendekat lagi, aku akan mati di sini agar kamu lihat. Ayo tusuk dirimu sendiri. Aku tidak percaya kamu berani menusuk dirimu sendiri. Jika kamu menusuk dirimu sendiri, maka aku akan percaya hal ini tidak dicuri olehmu. Jika kamu tidak menusuk dirimu sendiri, ada lebih banyak lagi siksaan yang menunggumu sampai kamu menyerahkan gelang nenek. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Aku tidak mencurinya.
Xian Xian, jangan lakukan hal bodoh. Nenek percaya padamu. Nenek, mengapa kau di sini? Dasar anak durhaka. Apa kamu mencoba membuatku mati karena marah? Tenanglah, nenek percaya padamu. Nenek, dialah yang bersikeras mengancam akan mati. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kami mencoba membujuknya, tapi sia-sia. Bukankah sudah kubilang kamu harus keluar dari keluarga Ho? Mengapa kamu masih muncul di hadapanku? Nenek, bukankah kamu dibuat sakit olehnya? Aku sengaja datang menemuimu. Penyakitku tidak ada hubungannya dengan dia. Gelang itu, aku awalnya akan memberikannya padanya. Aku menawarkannya 2 atau 3 kali. Tapi dia menolak setiap kali. Jika dia benar-benar menginginkannya, mengapa dia tidak mengambil apa yang kutawarkan, tetapi malah pergi dan mencurinya? Mungkin, Jiang Janjan hanya takut kalau kami akan mengatakan dia serakah akan uang. Jadi dia menolak secara The film was lahiriah, tapi translated diam-diam and mencurinya. narrated Dia by selalu M. seperti Media. ini sejak kecil. Sangat bermuka dua. Diam tamu. Menurutku kamu yang bermuka 2 bukan. Kamu bisa menipu si Chin. Kamu tidak bisa menipuku. Menurutku gelang ini, kamu yang mencurinya bukan. Aku tidak. Nenek, jika kamu ingin memfitnahku, kamu harus memberikan bukti. Lalu, kamu bilang Xian Xian mencurinya. Apakah kamu memberikan bukti? Nenek, Biar aku beritahu. Mulai sekarang, Xian Xian akan dijamin olehku. Jika ada yang memfitnah Xian Xian lagi, atau punya tangan kotor, mereka semua bisa keluar dari keluarga Ho. Tuan Hu, sebenarnya menurutku, bukan Nyonya yang seharusnya mencuri gelang itu. apa? Bahkan kau pun terpesona olehnya. Aku hanya membahas masalah yang ada. Nyonya Besar sudah mengatakan, dia akan menyerahkan gelang itu kepada Nyonya. Dan mengingat Nyonya Besar sangat menyayanginya, apa yang tidak akan dia berikan padanya? Mengapa dia perlu mencuri? Lagi pula Nyonya adalah orang pertama yang mengirim Nyonya Besar ke rumah sakit. Jika dia benar-benar mencuri sesuatu dan menyebabkan Nyonya Besar sakit, dia seharusnya bersembunyi jauh-jauh. Kenapa dia malah bikin diri sendiri dicurigai? Ada benarnya juga. Lalu menurutmu siapa pelakunya? Kemarin Nona Hui Hui juga pergi ke keluarga Hu. Kebetulan pada hari dia mengunjungi keluarga Hu, gelang Nyonya Besar hilang. Menurutmu mungkinkah itu? Sama sekali tidak mungkin, Hun Hui. Tuan Hu, orang itu sepertinya Nyonya. Yang di sebelahnya adalah Tuan Han. Shen Shen, kamu sedang hamil sekarang, dan tubuhmu lemah. Hu Xichin juga kurang bertanggung jawab. Aku benar-benar khawatir ketika kamu kembali, kamu akan disakiti lagi. Jadi, aku datang menemuimu. Aku baik-baik saja. Mengapa dia ada di sini? Dan dia bahkan datang ke rumah. Dia tidak punya motif tersembunyikan. Tuan Hu, jangan gegabah. Benar, aku secara khusus menemukan seorang master pengobatan tradisional Tiongkok terbaik untuk siapkan obat tradisional Tiongkok untukmu. Bawalah kembali dan minum tepat waktu. Terima kasih. Obat apa ini? Ini, haruskah aku benar-benar memberitahu Hu Xichin tentang kehamilan ini? Hu Xichin, apa yang kamu lakukan? Jiang Xianshen, di depan pintu keluarga Ho, berkencan dengan pria lain. Aku bahkan belum bertanya apa yang ingin kau lakukan. Ada apa? Hu Xichin, bicaralah dengan lebih hormat. Kaulah yang seharusnya bersikap hormat, bukan begitu? Han Nanfeng, Jiang Xianshen adalah wanitaku. Singkirkan pikiran kotormu. Kamu, Ayo pulang. Hu Xichin, turunkan aku. Turunkan aku. Pantas saja waktu itu, kau begitu ingin menceraikanku. Aku awalnya mengira aku salah paham padamu. Sekarang aku mengerti. Kau sudah berhubungan dengan orang lain. Omong kosong apa ini? Kekuatan konglomerat grup Ho jauh melebihi grup Han. Daripada mencoba berhubungan dengan Han Nanfeng, kau sebaiknya memusatkan perhatianmu sepenuhnya padaku. Mungkin suatu hari, ketika suasana hatiku sedang baik, aku akan memberimu puluhan juta. Bukankah ini yang kau inginkan? Diam. Jiang Xianshen, aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku tidak akan menceraikanmu lagi. Kau ingin pergi merayu Han Nanfeng. Aku akan secara khusus melarangnya. Aku akan menahanmu di keluarga Ho. Aku akan menyiksamu sampai kau tua dan jelek. Aku ingin melihat, apakah Han Nanfeng nanti masih akan menyukaimu. Presiden Hu, apakah Anda benar-benar akan membawa Nona Hui Hui dalam perjalanan bisnis? Apa kau punya pendapat? Beraninya aku hanya berpikir bahwa Han Nanfeng sedang mengincar Nyonya. Seperti harimau mengincar mangsanya. Anda memilih pergi bisnis sekarang juga. Dan Anda akan pergi selama berhari-hari. Bagaimana jika dia mendekati Nyonya lagi? Bukankah itu berarti Anda diselingkuhi? Kakak Xichen, aku sudah siap semua. Ayo pergi. Hui Hui, ini. Berhenti. Kau mau kemana? Bukan urusanmu. Pergi. Kau ikut perjalanan bisnis denganku. Aku, dia. Kenapa? Kenapa? Tidak ada alasan. Kemasi barang-barangmu. Kita berangkat dalam 20 menit. Aku tidak akan pergi. Kenapa kau tidak pergi? Kau punya kesempatan. Bagus untuk berduaan denganku. Bukankah itu yang selalu kau impikan? Kau tidak pergi. Karena Han Nanfeng itu bukan. Kamu. Lepaskan. Sudah kubilang sebelumnya. Kekuatan grup Hu lebih unggul dari grup Han.
Kau tidak ingin sesuatu terjadi pada grup Han bukan? Apa maksudmu? Kemasi barang-barangmu. Kakak si Chen, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku dalam perjalanan bisnis? Hui hui, Mei Shan terpencil dan rawan hujan lebat. Sangat sulit di sana. Aku tidak ingin kau menderita. Tapi, Cukup. The film was Patuhlah. translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Apa? Kau tidak mau ikut perjalanan bisnis denganku? aku bukan sekretarismu. Mengapa aku harus ikut denganmu? Siapa bilang kau tidak mau? Hari ini kamu secara terbuka mengumumkan bahwa Jiang Hui Hui adalah sekretarismu. Presiden Ho, apakah ingatanmu seburuk itu? Jiang Xianshen. Sebaiknya kau tidak membuatku marah. Mobilnya mogok, dan tempat ini terlalu terpencil. Jika Chen Kui datang, itu akan memakan waktu lama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah rumah di sana. Ayo kita periksa. Baiklah. Pakai ini. Tidak perlu. Jika kau mati kedinginan, tidak ada yang akan mengambil jenazahmu. Jika kau takut gelap, mendekatlah saja. Aku tidak takut gelap. Kamu takut gelap kan? Apa yang kau tertawakan? Aku punya cara. Bukankah ini lucu? Dengan begini, kamu tidak akan takut. Kak Ping An, apakah kamu takut gelap? Tidak apa-apa. Aku punya cara. Ambil ini. Lihat. Dengan begini, kamu tidak akan takut gelap kan? Metode ini. Siapa yang mengajarimu? Semua orang bermain seperti ini saat mereka kecil. Apa kamu belum pernah bermain sebelumnya? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa Chen Kui belum sampai juga? Efisiensi kerjanya terlalu rendah. Hu Si Chen. Hu Si Chen. Chen Kui sudah sampai. Belum. Tapi badanmu sangat panas. Kamu demam. Kamu cepatlah. Jangan. Kamu sudah demam. Jangan mencoba kuat. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu dengan baik. Sudah kubilang aku akan melindungimu. Aku akan pergi mencari. Apakah ada sesuatu yang bisa membuatmu hangat? Mujin. Mujin. Kamu baru saja memanggilku apa? The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah jimat perdamaian Kakak Ping An.
Hu Chen. Itu kakak Ping An. Aku sudah berada di sisinya begitu lama. Namun aku tidak mengenalinya. Jadi, aku mengandung anak kakak Ping An. Kakak Ping An, aku akhirnya menemukanmu. Si Chen, Presiden Hu. minggir. Si Chen, bangun. Si Chen. Kakak Si Chen, kamu akhirnya bangun. Di mana Jiang Xianshen? Bagaimana keadaannya? Kakak Si Chen, aku khawatir padamu. Aku sangat khawatir sampai tidak tidur semalaman. Kenapa kamu menanyakan dia begitu kamu bangun? Maaf, sudah membuatmu khawatir. Setelah Chen Kui dan aku tahu sesuatu terjadi padamu, kami langsung pergi menyelamatkanmu. Untung kamu baik-baik saja. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Kakak Si Chen, sekarang setelah sampai pada titik ini, ada beberapa hal yang harus aku katakan padamu. Ada apa? Jika kakak Ping An tahu bahwa aku adalah Mujin, dan bahwa aku mengandung anaknya, dia mungkin akan sangat senang kan? Kamu sudah bangun. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Jiang Xianshen, apa kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kakak, berhenti berpura-pura. Kami sudah tahu. Kamu hamil. Kamu tahu. Anak ini adalah... Kau benar-benar tidak tahu malu, dan kau berani mengakuinya. Aku memberitahumu. Aku tak akan biarkan kau simpan. Putra Han Nanfeng. Apa hubungannya ini dengan Han Nanfeng? Ini anakmu. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Kakak, kamu benar-benar keras kepala tak menyerah sampai terpojok. Jika anak dalam kandunganmu bukan anak Han Nanfeng, lalu kenapa dia menemanimu untuk pemeriksaan kehamilan? Dari mana foto-foto ini berasal? Ini 20 juta. Setelah kamu mengambilnya, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh, kamu seharusnya tahu sendiri. Nona Jing benar-benar murah hati. Kalau begitu aku akan membalas budi dengan hadiah. Aku yakin Nona Jing pasti akan menganggapnya berguna nanti. Sekarang setelah semua bukti fisik ada di sini, kenapa kamu tidak cepat memberitahuku? Kapan tepatnya kamu terlibat dengan Han Nanfeng? Aku tidak. Ini benar-benar anakmu. Tolong percayai aku kali ini saja, oke? Paksa dia meminum obat itu. Aku tidak akan pernah mengizinkan keluarga Hu untuk membesarkan anaknya. Mengerti? Tidak. Hu Chen, ini benar-benar anakmu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Hu Chen. Kakak Ping An, mengapa kamu sebenarnya menolak untuk mempercayaiku? Diam. Apa yang kau katakan? Kakak Ping An, aku Mujin. Apa kamu tidak mengingatku? Apa yang kau katakan? Kau Mujin. Kakak Ping An, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku Mujin yang asli. Jiang Hui, apa yang kamu bicarakan? Kakak Ping An, dia pasti ingin mempertahankan yang ada di perutnya. Dia mencoba menyamar sebagai aku. Jimat perdamaian ada di tanganku. Aku Mujin yang asli. Kau bilang kau Mujin. Di mana jimat perdamaianmu? Jimat perdamaianku dicuri oleh Jiang Hui. Aku sudah memberitahumu tentang itu sebelumnya. Jimat perdamaian itu awalnya milikku. Tahun itu, saat aku berusia 8 tahun, kita bertemu di panti asuhan. Kamu mengalami kecelakaan mobil dan tidak bisa menggerakkan kakimu. Duduk di kursi roda. Aku berkata, aku akan menjadi kakimu. Apa kamu masih ingat? Aku. Kakak Ping An. Dulu, aku bahkan menari di depanmu. Kamu bilang, kamu akan membelikan yang paling indah, gaun dansa di dunia bagiku. Apa kau sudah melupakan semua ini? Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Sudah lebih dari 10 tahun aku tinggal di keluarga Hu. Aku tahu banyak tentang Hu Xijen dan Mujin, masa kecil. Jika kamu ingin terus menyamar sebagai Mujin, maka kamu harus ingat hal-hal ini, karena aku sudah menceritakan semua ini padamu.
Aku memperlakukanmu seperti kakakku sendiri. Itulah sebabnya aku memberitahumu. Hal-hal penting seperti itu, kenapa kau malah berbalik dan meniru diriku? Jiang Hui Hui, Cukup. Aku tidak mau mendengar kebohonganmu lagi. apa kamu punya hati? Kakak si Chen, berikan padaku. Jangan kotori tanganmu. Selesaikan dengan bersih. Hu Si Chen, kau akan menyesali ini. Kau pasti akan menyesali ini. Aku tidak mau. Jiang Janjan, obat ini akan kau minum sendiri. Haruskah aku paksa masuk ke tenggorokanmu? Jangan kemari. Tidak ada yang bisa menyakiti anakku. Itu bukan urusanmu. Kau berani mendorongku. Kau. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan memotongnya. Kakak. Jan, tenanglah sedikit. Aku tidak bermaksud sengaja menyakiti anak dalam kandunganmu. Itu juga sebuah nyawa bukan. Aku hanya terlalu cemburu padamu dan kakak si Chen. Bagaimana kalau begini? Selama kau berjanji padaku untuk meninggalkan keluarga Hu, aku tidak akan menyakiti anak dalam kandunganmu. Bagaimana kalau begitu? Oke, baiklah. Jiang Janjan, kau tidak benar-benar pikir aku akan bilang itu kan? Kau benar-benar terlalu naif. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku masih tahu. Apa kau tidak ingin membunuhku? Ayo, bunuh aku di sini. Jangan paksa aku. Jiang Janjan, kau tidak benar-benar berpikir aku tidak punya rencana cadangan kan? Hao Si. Lama tidak bertemu Jiang Janjan. Lihat. Siapa ini? Ayah, Jiang Janjan, hari ini, entah yang di perutmu mati. Atau, ayahmu mati. Pilih salah satu. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Jangan. Ayah, Chen Kui, ambil semua barang Jiang Xianshen dan buang semuanya. Aku merasa jijik hanya melihatnya sedetik pun. Presiden Hu. Di kamar Nyonya. Aku menemukan ini. Bukankah ini Mujin apa? Jiang Xianshen yang berusia 10 tahun. Jiang Xianshen adalah Mujin. Hu Si Chen, di mana kamu menyembunyikan Shenshen? Jiang Xianshen adalah wanitaku. Itu bukan urusanmu. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Presiden Hu, Shenshen menceritakan semuanya padaku. Kamu adalah anak yatim dari panti asuhan bernama Ping An si cacat kecil itu. Apa kamu tahu bahwa Shenshen adalah Mujin saat dia kecil untuk menyelamatkanmu? Kakinya dipotong oleh direktur. Setelah dewasa, karena takdir yang aneh, dia menikahimu dan bahkan mengandung anakmu. Dia melakukan begitu banyak untukmu. Beginikah caramu memperlakukannya? Jiang Xianshen. Ini benar-benar Mujin. Dia juga mengandung anakku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Xianshen. Shenshen, ayah. Ada apa? Tidak bisa memilih. Kalau begitu aku akan membantumu memilih. Lakukan. Jangan. Aku akan meminumnya. Shenshen, Begitu baru benar. Jiang Janjan, kau cukup masuk akal. Di mana ayah angkatmu? Dia juga ayah kandungku. Aku akan membelikannya peti mati yang bagus. Jangan.
Kenapa? Kenapa? Kakak si Chen. Enya. Xianshen. Kau di sini. Aku di sini. Turunlah. Cepat turun. Kemarilah pada kakak Ping An. Kakak Ping An. Apa kau tahu? Anak kita tiada. Maafkan aku. Ini semua salahku. Ini salahku. Maafkan aku, kumohon. Tolong turunlah ya. Mujin, kumohon. Tolong turunlah ya. Kumohon, jangan melompat. Jangan gunakan kesalahanku untuk menghukum dirimu sendiri. Kumohon. Maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku. Hu Si Chen. Jika aku bisa mengulanginya, aku lebih suka tidak pernah bertemu denganmu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Mujin. Hu Si Chen. Jika aku bisa mengulanginya, aku lebih suka tidak pernah bertemu denganmu. Jiang Xianshen. Jiang Xianshen. Presiden Hu. Anda sudah bangun. Di mana Jiang Xianshen? Presiden Hu. Jasad Nyonya sudah dikremasi. Jenazah. Jiang Xianshen sudah meninggal. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Bagaimana mungkin Jiang Xianshen meninggal? Aku akan mencarinya. Presiden Hu. Nyonya berkata, sebelum dia pergi, dia tidak ingin Anda pergi untuk menemuinya di batu nisannya. Agar Anda tidak menodainya. Jalan menuju reinkarnasi. Apakah dia sangat membenciku? Kau berbohong. Orang ini tidak mungkin meninggal. Kau berbohong. Kau berbohong. Presiden Hu. Kakak si Chen. Aku mendengar tentang bunuh diri kakak perempuan. Jangan terlalu sedih. Bagaimanapun juga, Aku tidak mencarimu. Tapi kau yang pertama mencariku. kakak si Chen. Kau, Mengapa kau menyamar sebagai Mujin? Presiden Hu. Kau menyakiti Xianshen. Kau membunuhnya. kau membunuh Jing Janjan. Aku tidak pernah berpikir benar-benar meniru Mujin. Aku hanya ingin mencoba itu saja, The tapi film aku was tidak menyangka translated and bahwa narrated kau by benar-benar M akan Media. mempercayainya. Berkali-kali, kaulah yang tidak mempercayai Jing Janjan, yang menyakitinya berulang kali. Juga kaulah yang menyebabkan kematian Jing Janjan. Aku hanya ingin mendapatkan kekayaan dan kemuliaan keluarga Hu itu saja. Apa salahku? Chen Kui. Bawa dia pergi. Aku peringatkan kau. Aku akan menusukmu dengan jarum, membakarmu dengan api. Aku akan merendammu di air dingin, dan membiarkanmu berjuang sendiri. Jiang Xianshen menderita rasa sakit. Dan aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Ho Si Chen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Meskipun kau melakukan ini padaku, Jiang Janjan tidak akan kembali. Ho Si Chen. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Nan Feng. Terima kasih. Jika bukan karena kau sudah menyiapkan kantung udara darurat di bawah saat itu, aku takut. Aku sudah lama kehilangan nyawaku. Mati untuk pria seperti Hu Si Chen tidak sepadan.
Ngomong-ngomong, sekarang semua orang di luar mengira kamu sudah mati. Apa selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum memutuskan. Tapi hidup bebas dari Hu Chen. Bagus juga. Xianshan. Xianshan, di mana kamu? Di mana kau? Apa kau melihat Xianshan? Apa Anda gila? Xianshan. Apa kau melihat Xianshan? Kau pasti melihat Xianshan kan? Di mana Xianshan? Tuan Hu, Katakan padaku, di mana Jiang Xianshan? Tuan Hu, ayo kita kembali. Mereka semua bilang Xianshan sudah meninggal. Tapi mengapa? Guci Xianshan kosong. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Xianshan. Xianshan. Ini benar-benar kau. Aku tahu kau tidak meninggal. Kau pasti masih hidup. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Permisi. Tuan, kau salah orang. Aku si Chen. Apa kau tidak mengingatku? Aku si Chen. Hu Chen, pergi sana. Xianshan. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Tapi, bisakah kau memberiku kesempatan kecil? Aku hanya butuh kesempatan kecil. Aku sudah memberimu banyak kesempatan sebelumnya. Tapi sekarang, aku tidak mau lagi. Xianshan. Xianshan. Tuan Hu, Xianshan. Tuan Hu. Xianshan. Xianshan, aku perkirakan Hu Chen tidak akan mudah menyerah padamu. Apa kau mau aku memberinya pelajaran? Nanfeng, tidak perlu. Aku ingin berjalan sendirian sebentar. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu dan memasak untukmu. Aku akan menunggumu di rumah. Hausi. Apakah kamu terkejut melihatku? Apakah kamu berpikir, aku sudah diusir dari Nancheng? Apakah kamu berpikir, aku sudah mati di luar? Apa yang kau inginkan? Tentu saja aku akan membunuhmu. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku diusir dari keluarga Hu? Jika bukan karenamu, Jing Hui Hui pohon uang ini, bagaimana mungkin dia ditebang? Apakah kamu berpikir, aku akan membiarkanmu pergi? Jiang Janjan, pergi ke neraka. Hentikan. Hentikan. Letakkan pisaunya. Mundur. Jangan mendekat. Husi, tenanglah. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Tolong biarkan Jiang Xianshan pergi ya. Apa yang aku inginkan? Kakak, pada awalnya, aku menginginkanmu. Tapi kamu mengusirku dari keluarga Hu. Kemudian, aku menginginkan uang. Tapi kamu memutus sumber kekayaanku sepenuhnya. Sekarang, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku hanya menginginkan nyawa Jing Janjan. Aku akan menggantikannya. Husi, aku tahu kau marah. Kau ingin membunuh untuk melampiaskan amarah. Bunuh aku. Akulah pelaku sebenarnya. Biarkan Jiang Xianshan pergi dan bunuh aku. Untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang sangat ingin mati. Baiklah. Kamu ambil pisau ini. Tusuk dirimu sendiri sekali. Cepatlah. Aku tidak punya banyak kesabaran. Tuan Hu. Tuan Hu. Aku akhirnya bisa melindungimu kali ini. Dalam hidup ini, aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan padamu. Di kehidupan selanjutnya, mari kita bertukar identitas. Kau membuliku. Baiklah. Hu Chen.
Kenapa kau menyelamatkanku? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap aku tidak pernah bertemu denganmu lagi. Bunga sepatu ini. Aku mencarinya untuk waktu yang lama. Hanya saja sayang sekali. Aku tidak bisa lagi melihatnya. Mekar. Tuan Hu. Kakak Ping An. Makamu si Chen. Kalau mau menangis, menangislah saja. Aku hanya sedikit linglung. Lelucon ini akhirnya selesai. Bukankah kau bertanya padaku sebelumnya? Apa yang akan kulakukan di masa depan? Apa yang harus dilakukan? Aku ingin pergi mengagumi bunga-bunga musim panas. Melihat salju musim dingin. Mendengar jembatan kecil dan air mengalir. Memandang asap tunggal gurun yang luas. Aku ingin menjalani diriku yang sebenarnya.